Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Agama Islam adalah agama yang syamil atau menyeluruh, dan kamil atau sempurna. Sebagai agama yang syamil, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, moralitas ataupun akhlak, ataupun persoalan individu. Namun Islam juga mengatur masalah muamalah, hubungan antara manusia seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hutang piutang, pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Islam juga mengatur masalah ukubah atau sanksi hukum, maupun bayinah atau pembuktian dalam pengadilan Islam. Hal ini bisa kita temui dalam kitab fikih para ulama yang membahas berbagai persoalan, mulai dari masalah toharah atau bersuci hingga pembahasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang kamil atau sempurna. Kesempurnaannya sebagai sebuah sistem kehidupan dan sistem hukum, meliputi segala perkara yang dihadapi oleh umat manusia seluruhnya. Tidak hanya yang dihadapi oleh umat Islam saja, perkara apapun ada hukumnya di dalam Islam. Dan permasalahan apa saja ataupun tantangan hidup apa saja yang dihadapi seluruh umat manusia akan dapat dipecahkan dan dijawab oleh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Karena itu di dalam Islam ada solusi untuk setiap masalah, baik masalah yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun masalah yang akan terjadi di masa depan. Inilah kesempurnaan Islam. Allah telah menyempurnakan agama Islam melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada saat ini telah kesempurnaan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu niatmu, dan telah kuridhoi agama Islam menjadi agama bagimu. Bahkan agama Islam menyoroti perkara detail tentang hidup manusia, termasuk di dalamnya perkara hutang piutang. Hukum piutang pada dasarnya itu diperbolehkan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Nabi meninggalkan teladan bagi umat manusia setelahnya. Pernahkah Nabi berhutang? Ataukah pernahkah Nabi memiliki hutang di dalam hidupnya? Di dalam buku berjudul Harta Nabi, karya Abdul Fattah As-Saman, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hutang ketika beliau wafat. Meskipun di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berhutang, diceritakan juga bahwa Rasulullah pernah berhutang tepung dari gandum sebelum beliau meninggal. Rasulullah berhutang tepung karena beliau tidak memiliki uang untuk membeli tepung itu. Maka kemudian Nabi menyerahkan baju besi miliknya sebagai jaminan hutang itu. Namun ternyata Nabi meninggal dunia sebelum masa jatuh tempo pembayaran. Atau dalam kata lain, sebelum hutang itu dibayar, Rasulullah sudah meninggal. Akan tetapi waktu pelunasan hutang yang disepakati itu belum tiba. Jadi, apakah Nabi meninggal dalam keadaan memiliki hutang? At-Tirmizi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah mencatat Nabi Muhammad memakai 2 buah baju pelindung pada saat perang Uhud terjadi. Beliau mau menaiki sebuah batu besar, akan tetapi tidak mampu karena bajunya itu terlalu berat. Talha kemudian membantu Rasulullah naik dengan cara duduk di bawahnya.
Rasulullah menaiki tubuh Thalha sehingga beliau bisa berdiri di atas batu itu. Thalha membantu Rasulullah untuk naik ke atas batu. Dia duduk dan merelakan tubuhnya menjadi tangga bagi Rasulullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, karena jasanya itu Thalha berhak mendapatkan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju pelindung pada saat perang. Ini menunjukkan bahwa manusia harus berusaha untuk melindungi diri dari bahaya. Kendati Rasulullah dekat dengan Allah sekalipun, Rasulullah tetap berusaha untuk menghindar dari bahaya. Beliau menggunakan baju pelindung, perisai, dan atribut perang lainnya untuk melindungi tubuhnya. Baju perang yang dikenakan Rasulullah pada perang Uhud inilah yang akhirnya digadaikan kepada Abu Syam sebagai jaminan hutang gandum yang beliau lakukan, karena beliau tidak memiliki uang untuk membayarnya. Abu Syam adalah seorang Yahudi. Rasulullah menggadaikan baju perangnya untuk membeli makanan pokok. Baju perang itu ternyata tidak bisa ditebus Rasulullah sampai beliau wafat. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib yang melunasi hutang gandum itu setelah Rasulullah wafat. Jadi, apakah Rasulullah memiliki hutang ketika beliau wafat? Jawabannya adalah hutang itu sudah dilunasi oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu dibenarkan oleh Aisyah. Ditulis dalam Sahih Bukhari, dikisahkan dari Aisyah, Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi bernama Abu Syam dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain diterangkan juga bahwa Nabi memiliki hutang kepada Yahudi yang lain. Bahkan Nabi pernah dicekik oleh seorang Yahudi yang menagih hutang kepada beliau. Kisahnya begini. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarga termasuk sederhana. Walaupun bisa saja memiliki harta yang banyak dari perdagangan dan rampasan perang, tetapi Rasulullah SAW lebih menyukai zuhud. Sebab beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Sampailah suatu kali Rasulullah SAW terpaksa berhutang untuk memenuhi beberapa keperluannya. Beliau berhutang kepada seorang Yahudi di Madinah, namanya Zaid bin San'ah. Sebagian masyarakat mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga ahli kitab. Dia pakar Taurat, sehingga amat dihormati kaum Yahudi di Madinah. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah SAW sebagaimana dinubuatkan Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Maka begitu Rasulullah SAW berhutang kepadanya, Zaid melayaninya sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati tenggat waktu pembayaran. Hari demi hari berlalu, Nabi Muhammad SAW suatu waktu memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Rumah ibadah itu penuh sesak oleh para sahabat yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid. Dia lantas meminta celah agar bisa sampai ke saf terdepan. Banyak kaum muslimin di sana belum mengetahui siapa pria yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah SAW. Dia lalu menarik kain serban Nabi Muhammad SAW yang melingkar di lehernya sehingga beliau seketika tercekik. Seluruh sahabat otomatis berdiri seperti hendak menyerang pria asing itu. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Umar menatap Zaid dengan wajah merah padam, menahan murka.
Nabi Muhammad SAW memberi isyarat dengan tangannya agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau lantas menoleh ke arah Zaid. "Wahai Yahudi, ada apa?" kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berhutang kepadaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang," kata yang ditanya. "Bukankah belum tiba saatnya atau tenggat waktu pembayaran?" tanya Nabi SAW lagi. "Saya tidak peduli, bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi sembari melepas serban Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambillah dari Baitul Mal sebanyak 20 sa, sekitar 40 kilo kurma untuk membayar utangku kepada Yahudi ini, dan sebanyak 20 sa kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sa itu untuk utang engkau, tetapi 20 sa lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Nabi SAW. Singkat cerita, Umar pun keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Mal atau kas negara. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalannya. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan ponggahnya mencekik Rasulullah tepat di depannya? Ingin betul Umar melampiaskan amarahnya ke orang yang sedang berjalan di belakangnya itu. Bagaimanapun ketaatan Umar kepada Nabi SAW jauh lebih besar. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Mal. Sahabat bergelar Al-Faruq itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 sa kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua, sang pencekik Nabi SAW tadi mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah, jangan kau masukkan kurma ke karung itu," katanya. Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Nabi SAW. Aku tidak ingin mendengarmu." "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar dengan ketus. "Saya adalah Zaid bin San'ah." Mendengarnya, Umar seketika itu terkejut, kemudian berdiri dan menghadapnya. "Apakah benar kamu Zaid bin San'ah? Zaid yang pendeta Yahudi ahli Taurat?" tanya Umar setengah tak percaya. "Benar, akulah Zaid bin San'ah," jawab si Yahudi dengan tenang. Bukankah kau tahu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah?" tanya Umar lagi. "Benar, aku mengetahuinya. Tapi coba engkau pikir, wahai Umar, bagaimana mungkin aku nekat mencekik dirinya di depan kalian, umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi. Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apa engkau pikir aku sudah gila?" ujar Zaid. "Mengapa kau melakukannya?" tanya Umar. "Sungguh, sebelum tadi aku datang ke masjid kalian, aku telah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir seluruh tanda-tanda itu ada padanya. Hanya saja masih ada satu tanda yang belum nampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya," jelas Zaid. "Maka dari itu, aku nekat melakukan hal tadi. Aku tahu utang Nabi Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad dan kalian, para sahabatnya. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Dan kini aku percaya, ternyata benar kasih sayang beliau mengalahkan marahnya. Maka saksikanlah wahai Umar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah," tegas Zaid bin San'ah. Demikianlah pendeta Yahudi itu akhirnya masuk Islam.
Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Inilah keindahan perangai Nabi. Inilah kebesaran Nabi yang mampu membuat seorang rabi Yahudi masuk Islam karena kesabaran Rasulullah yang amat besar. Dan inilah sikap terpuji Nabi yang harus kita teladani dan ikuti bagaimana. Nabi tidak membalas cacian dengan cacian, tetapi Nabi membalas sikap cacian itu dengan kesabaran dan juga pujian. Bahkan diberikan bonus kepada musuhnya, dan musuhnya itu pun kagum dan akhirnya memeluk Islam. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.